Hai G People, selamat datang di podcast Rumah Kedua. Mampir yuk. Halo Butia. Sorry banget nih, gue tadi nyari Ih, kaos gue gak ketemu, padahal gue nyuruh lu kaos ih, gue. ini baju nih udah ngetat banget Bu nih. Sengaja gue pakai jaket soalnya nutupin perut Bu. Iya, berarti bertegok dong. Aduh, sorry banget gue yang suka dia pakai kaos, tapi kaos gue malah gak ketemu. Udah ketat banget ini. udah kayak apa ya? Kalau di Makassar ada makanan namanya buras Bu. Buras Kayak banget. lontong gitu, lontong tapi lepet di sini nah, lepet. Nah kayak gitu tuh. Aduh udah Tapi ketat bisa banget. nafas kan? Masih. Bisa kan? Iya, Oke, siap. thank you loh. Thank you, Bu. Thank you udah hadir di podcast Rumah Kedua. Anjir. Wow. Yeah, this gonna be my last podcast. Iya. People. Aduh, Ya, pop ya. iya. Hari ini berapa? 30 ya 34-an lah. Berarti udah kalau dibagi 12 kalau tiap bulan berarti udah 2 tahun lebih. Sebenarnya udah lebih lama lagi dari itu ya, karena kita mulai 3 sih. tahun ya. Cuma kan kadang ada off-nya ya. Ada off-nya. Pusing sih mikirin ini mau topiknya apa. Iya. Jadi, tolong dilanjut. Ya semoga bisa berlanjut seterusnya lah. Ini udah bagus banget. Kayak in this opportunity, terima kasih terutama Bu Susan ya dan top manajemen studio kita bagus banget yang suka dipamerin lah ke semua orang. Coba deh cari deh perusahaan mana, apalagi factory ya, pabrik yang punya studio podcast bagus. Bener. Jadi please Fikri, Rizka, teman-teman ya, dilanjutin. Iya. Sedih nggak? Masih- Jangan. Jangan sedih lah. Gitu. Bukan akhir tapi awal ya. Asik. Gimana Bu? Oh, it's not goodbye. Benar. See you again. Iya, sesuai dengan ini ya. Ada lagunya kalau nggak salah, saya lupa, it's not goodbye gitu. Ada lagu, lupa lah. Lagu-lagu. Iya, ya seperti yang dibilang sama Butian ya, ini bukan say goodbye ya, tapi awal ya. Berarti di tahun depan bakalan ada hal-hal yang baru lagi kali ya di sini kan ya. Semua selalu sebuah harapan ya, sesuatu yang baru itu adalah harapan. Iya. Oke deh. Yang seperti kita mau update juga nih Bu, terkait harapan kita di tahun depan ya. Tahun ini kan kemarin kita udah ngelewatin ada Culture Fest, betul kan? Terus ada HUT ya. Seru banget. Seru HUT-nya. Lebih rame tuh bener. Ya. Lebih kreatif. Bener, ada buat tambahannya satu lagi, jadi lebih banyak permainan yang bisa dimainin. Dan hadiah-hadiahnya juga tentu ya, itu yang diincer tuh. Dan jadi semuanya kayak bawa tentengan. Iya. Datang nggak bawa apa-apa, pulang bawa tentengan semua, bener. Bali cuma di GMK ya. Bener, cuma di GMK yang bisa begitu. So semoga nanti lebih seru lagi nih di tahun depan. Iya, amin. Banyak lagi hadiahnya tuh. Iya. Family ya. Family, bener. Cigua ya. Gitu. Kemarin kita ke Cigua juga, main-mainnya seru-seru juga ya. Apalagi yang basah-basahan karena lagi hujan gitu kan. Kapan lagi hujan-hujanan, bener. Seru banget lah. Apalagi yang pakai tepung-tepung warna. Wah, iya itu. Ya kalau mau ini ya pantengin di Instagramnya kita ya, di GMK kita itu ada lah footage-nya di situ banyak ya. Kalau mau ngeliat lebih jelas lagi. Nah iya betul. Gue kan tadi nyuruh Fikri nanya-nanya ya, tapi black gitu. Gue nge-black ini ngomong apa, nggak di brief juga di awal mau ngomong apa, jadi ya ngalir aja lah Bu, ngalir aja. Kita udah 34 berarti 34 episode, udah 3 tahun lebih lah kita di sini. Ngebayangin dulu pertama kali banget 17 Agustus 2020. 2020 lagi. 21. Kalau 21 udah ya di sana di studio brand bener. Ingat ya? Bener, pertama kali kita di situ. Masih sama Mas Julian waktu itu ya. Mas Jul. Di pandemi jadi bener. Mau ngapain? Mungkin ada Mas Yanu juga. Ada Mas Yanu, bener. Orang-orangnya masih lengkap lah, rame.
yang akhirnya ya hilang satu-satu ya. Ya tapi mati satu tumbuh seribu lah mudah-mudahan. Asik. Ini gue masih bisa bilang kita ya. Iya. 31. Belum. Ini terima banget loh, terima siapapun yang pengen mengembangkan podcast ini. Iya, benar. Bisa hubungi Pak Fikri. Boleh. Bariska. Iya. Cobalah ini karena sudah platform yang sudah difasilitasi Betul. oleh perusahaan yang kalaupun misalnya mau take podcast untuk channel sendiri juga boleh. Ya, nanti tinggal dikasih. Enggak. Nanti kalau sangat open kita di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman memang pengen nyoba buat channel sendiri gitu kan, mau konsultasi gimana sih nih Mas caranya buat itu, boleh nanti konsultasi aja ke sama saya atau sama Mbak Aris. Sangat terbuka untuk itu. Bener, dari awal belum tahu. Bener, kita masih rekamannya itu pakai apa dulu ya? Masih pakai kamera, belum, masih pakai handycam. Oh ya. Iya, masih handycam dulu tuh. Pinjam semua dulu kita, pinjam semua dulu. Terus mic ini belum ada, kita masih pakai mic yang pakai USB tuh. Terus masih pakai Saramonic. Ala-ala yang ada mic ini tapi sebenarnya nggak nyala gitu kan, gitu. Gini doang. Padahal nggak nyala. Itu masih pakai Saramonic tuh nempel di sini tuh. Bener. Sekarang udah beneran bunyi nih. Nah, ini udah beneran bunyi nih, ini nih. Nah, bunyi tuh. Akhirnya kayak Deddy Sumargo, bener, kayak vertical garden. Betul. Sebenarnya dia tanaman beneran. Iya. Banget loh studio ini loh. Iya. Cuma memang kembali perlu lebih banyak orang ya. Betul. Untuk bisa bantu ngembangin. Iya. Topiknya apa, bintang tamu siapa. Terus mungkin pembahasannya juga nggak harus selalu kait pekerjaan kali Ibu ya. Maksudnya ya hal-hal yang remeh lah gitu. Sebenarnya banyak ya mimpi kita ya. Banyak mimpi kita. Fikri pengen bikin ada. Ini kan rumah. Ya, ada kamar-kamarnya. Betul. Kalau diibaratkan rumah, di dalam rumah itu punya kamar, banyak kamar. Ada ruang tidur, kamar tidur, ada kamar tempat makan gitu kan, ada kamar mandi, ada ruang tamu kan kayak gitu. Nah, gua pernah mikir gimana sih kalau podcast kita itu juga punya rumah. Kalau kita sebutnya rumah kedua berarti punya kamar dong. Mungkin ada kamar untuk sport. Iya, jadi channel untuk ngebahas olahraga gitu, sport, atau kamar gamers untuk yang bahas tentang e-games gitu, games atau ya dan lain sebagainya lah gitu. Banyak lah, kamar musik gitu, kamar film gitu, ngebahas film itu kita sangat terbuka untuk itu. Jadi tuh ada. Iya. Belum pernah dibahas, iya. Lumayan juga sebenarnya, ya nggak apa-apa gitu. Iya. Banyak yang kita tidur di sini. Aman-aman aja, nggak usah takut. Terutama kalau ada acara ya pasti ada yang nginep di sini. Kembali lagi pesan ya, thank you inget banget. Ini semua tuh dibebasin. Waktu aku ya mewakili, suruh pilih mau dibikin kayak apa, even itu sofanya, semuanya, furniture-nya. Kalau Fikri terkait teknologinya, karpetnya. G-People tau gak sih? Ini sama dengan karpet di rumah Bu Susan. Even itu makanya. Dan ibu bilang, Tian perlu cari yang tebal karena buat tidur-tiduran. Nah, jadi memang boleh. Boleh aja. Gitu ya. Daripada kalau di tempat lain kan dilarang tidur di musola Jangan di jam kerja. Ada cara aja. Nah, bahkan kan nggak ada kamar mandi. Ibu bilang boleh pakai restroomnya ibu itu. Wah. Tinggal minta ke Cimeli ya. Tapi kan kita belum sediain buat mandi. Iya betul. Jadi beneran rumah gitu ya. Iya beneran rumah. Jadi ya intinya kayak gitu. Namanya rumah kedua ya berarti ada kamar-kamarnya di dalam. Hopefully 2026 ini G-People banyak yang denger bisa diwujudin ya. Amin. Jadi boleh hubungin Pak Fikri untuk menjadi. Kalau di sekolah tuh kan dulu ada ekskul ya. Iya. Iya mungkin. School podcast. Iya bisa aja. Kita Betul, boleh. Kalau misalnya mau ngebahas tadi lagu gitu, kamar musik gitu, ngebahas lagu-lagu yang sering didengar pada saat kita kerja gitu, atau playlist saat kita kerja, atau playlist saat kita berangkat ke kantor atau pulang ke rumah. Itu kan banyak tuh, macem-macem tuh teman-teman itu bisa ngebahas itu. Jadi kita sangat membebaskan itu. Tapi mungkin kalau untuk lagu kan kalau di YouTube ada ininya ya, ada apa namanya lisensinya. Mungkin di channel yang lain bisa gitu. Kita bisa bantu masuk ke Spotify, bisa masuk ke apa namanya noise bisa gitu.
sebagainya. Masuk tadi kalau punya passion pribadi ya, Hmm. mau jadi podcaster, bikin podcast itu bisa Boleh. dibantu sama Pak Fikri dengan senang hati. Dengan senang hati Silahkan dibantu. berbagi. Iya. Oke Bu, kalau gitu apa ya, biar nggak lanjut nih pikirannya jadi sedih nih ya, karena udah mau ditinggal lagi nih. Jadi mau langsung bahas ke pembahasan selanjutnya nih Bu. Ya, ke topik berikutnya ya. Betul, ini Ini juga siapa yang mau dijadiin bintang tamu nih berikutnya? sengaja nih cukup mikir Heeh. apa ya, karena ini terakhir ya pasti memorable, maksudnya buat Hmm. aku terakhir ya, buat People kan masih Hmm. panjang. Kira-kira siapa nih yang mau jadi penutup buat aku sendiri? Jadi Iya. salah satu sebenarnya yang menjadi hot topic selama ini di sosmed itu adalah pembahasannya adalah Gen Z. Oh, Gen Z nih. Gen Z. Oke. Dan kalau Fikri ingat pastilah, karena Fikri juga anak sosmed banget ya, sesuai dengan title-nya di Bistek juga orangnya kreatif. Ada surat risan yang viral kan? Ada, betul. Dan ketika itu dipublish, terus pertanyaannya langsung captionnya kira-kira dari generasi mana? Nah, iya. Itu udah penggiringan opini banget deh. Jadi udah pasti jawabannya Gen Z. Iya, udah langsung di label nih Gen Z nih pasti nih. Heeh. Nah, tapi kita tidak bisa pungkiri sebenarnya karena berikutnya angkatan kerja yang paling banyak adalah Gen Z. Betul. Gen Z itu umur 28. Paling tua ya, berarti kan udah mulai di angkatan kerja udah banyak, termasuk di GMK, teman-teman di Iya. office, di produksi event gitu kan. Betul. Kita udah akan semakin dibanjiri dengan teman-teman Gen Z ini. Nah kan nggak asik ya kalau kita terus-terusan cuma nge-label gitu kan. Banyak jadi gesekan-gesekan, friksi di belakang. Jadi akhirnya gue pikir kayaknya tema itu cocok banget untuk kita bahas di akhir tahun. Karena kembali tadi harapan baru di tahun depan. Betul. Pasti pengen kolaborasi kerjasamanya sama G People ini kan lebih oke. Iya, apalagi kan yang namanya Gen Z itu apa namanya, sulit dimengerti sekarang katanya ya. Ya ini banyak yang beredar tuh kayak begitu kan. Ini Gen Z maunya apa sih gitu. Betul, bikin bingung. Nah, mungkin pembahasan ini cocok untuk Bapak Ibu leaders nih, untuk lebih tahu lagi. Yang bingung. Iya, anak buahnya kok begitu anak buah saya gitu. Nah, ini mungkin ada jawabannya di sini nih, bisa didapat dari sini nih, gitu. So, langsung aja ya. Ke segmen berikutnya yaitu G Talks. Bisa dimulai kapan aja. Hi G People, please welcome Fanuel Mikhail. Hai semua, hai G People. Oke, seru banget di podcast ini. Kita akan ngobrol sama satu orang yang generasinya itu lagi sering banget diomongin di sosmed, bener ya Fanuel? Ya betul sekali. Kita mau ngomongin Gen Z ya, jadi kenal lebih dekat dengan Gen Z tanpa sekat. Oke, keren gak tuh judulnya? Oke, berima gitu ya? Aku soalnya suka yang berima-berima gitu. Okay. Jadi mikir-mikir apa, akhirnya dapat judul juga yang bisa berima. Oke, please welcome ya Fanuel di podcast Rumah Kedua. Dan congratulations Fanuel, ini sudah pas 1 tahun ya. Yes, dan betul, sudah dapat cuti tadi cerita. Ya, akhirnya muncul cutinya di Talenta. Cuti bersama akhirnya muncul di Talenta. Nah, kalau aku ya udah lumayan berinteraksi dengan Fanuel karena di HO juga udah kenal, tapi ini G People nih banyak yang paling mungkin kalau di HO suka papasan tapi belum tahu banget dan pengen kenal lebih jauh ya, apalagi yang di area. Ini soalnya Fanuel mainnya nggak di area, tapi mainnya ke luar negeri ya. Waduh. Ke cabang-cabang GMK. Pokoknya seru banget deh kalau dengar cerita Mikhail tuh, nanti kita akan gali. But again, please introduce yourself to G People. Hai G People, nama aku Fanuel. Aku 23 tahun dan ya, aku divisi marketing ekspor. Marketing ekspor, Yes. timnya Pak Denny Iya, ya, betul, Pak timnya Pak Denny, Pak Hengki, Hengki. Bu Imelda, Dan Bu Imel juga. gitu ya, dan ada 2 rekan Gen Z yang lain ya di sana betul. ya, ada Lena sama ada Given. Given. Oke, so 23 tahun, ya ampun. Yes. You know what? I'll be 40 in 2 months. Oh, 42 months. Wow. I'm Okay. millennials. Dan Fanuel tadi karena 23, I have a youngest brother. He's like in next January 27. 27. So he's yeah. also Gen Z. Gen Z. Jadi ini bukannya sosok bahasa Inggris ya, tapi karena Fanuel ini kan fluent juga tuh, biasa ngomongnya, jadi ini kayak ke bawah agak-agak jaksel dikit, nggak apa-apa lah ya. Iya, apa-apa lah, Jaksel. Campur-campur.
Iya, Vanuel itu salah satu yang ya mungkin juga Gen Z gitu ya. Jadi komunikasinya lebih bilingual gitu ya. Iya, agak nyampur-nyampur mungkin ya. Terutama sama teman-teman di rumah gitu mungkin ya. Bener ya Iya. kayak gitu ya. Oke, so back again, generasi itu teman-teman ya sering kita dengar ya, ada millennials, ada Gen Z. Jadi ini aku recap buat G people yang belum terlalu familiar. Jadi kalau angkatannya kita bicara di GMK ya, misalnya orang tuanya Ibu Susan, wow. itu namanya generasi traditionalist gitu. Oke. Jadi bisa dibilang buyutnya kita lah, kalau Bu Susan tuh oma, ini Iya, buyut gitu baru- ya, itu traditionalist. Jadi dulu zaman-zaman sebelum perang gitu, atau saat war lah, war one, war two gitu kan, Perang dunia. perang dunia. Nah terus abis orang tua Ibu Susan kan Bu Susan dong, ya kan. Nah Ibu Susan itu adalah baby boomers. Kenapa namanya baby boomers? Karena abis perang jadi banyak bayi-bayi Iya. yang lahir, makanya namanya baby boomers tuh. Nah itu seumur sebenarnya kayak Ibu Susan, tapi orang tua aku sih gitu ya, mungkin omanya Vanuel ya, jadi orang tua aku. Atau kalau Bu Susan punya grandchildren kan dia masih kecil-kecil tuh, jadi orang tua millennials biasanya itu baby boomers. Abis itu ada Gen X. Gen X ini umur 45-an lah ya, sampai 50 gitu kan, antara itu. Jadi itu Gen X itu senior aku lah, ya umur 45 up gitu. Nah berikutnya millennials ini aku ya umur antara 30 sampai 40. Di situ baru akhirnya Gen Z itu yang paling tua 28, dan yang paling muda 12-an tahun gitu, dan Vanuel ada di 23 tahun. So, nah sekarang ini karena workforce ini angkatan kerja itu udah mulai ke Gen Z, karena Gen Z kan first time jobber First gitu time kan, kayak Vanuel dan kayak adik aku itu udah mulai masuk tuh sampai umur 28 ya. Itu udah banyak masuk di angkatan kerja, sehingga lagi sering banget diomongin. But don't worry, sebelum Gen Z itu millennials yang diomongin. Oh gitu. Jadi emang ada waktunya ya. Jadi ini bitter truth-nya memang setiap generasi itu selalu kurang bagus di mata generasi yang lain. Sebelumnya. Iya. Oke. Nah sekarang Gen Z sampai ada banyak label kayak generasi strawberry, terus ya terakhir baca nggak sih ada surat resign Iya, yang viral. saya baca surat resign-nya. Dan ketika surat itu dipost, langsung dibilang tebak generasi. Wah, Ya, itu kan udah langsung kayak, wah ini pasti nyebutnya generasi Z nih. Wah, ini Gen Z. langsung label ke Iya. Gen Z gitu. So how does it feels as a Gen Z masuk ke kerja tapi full of label atau stigma? Sejujurnya juga agak membingungkan ya, karena kan kita juga dibesarkannya sama generasi sebelumnya gitu kan. Jadi ini kan produk generasi Iya, sebelumnya. generasi sebelumnya juga. Jadi kayak oh ini kan hasil generasi kalian gitu loh. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, mungkin juga kayak gini ya karena ajarannya gitu. Kan ajaran-ajaran dari generasi sebelumnya. Jadi sebenarnya agak bingung juga karena ketika masuk dan melakukan seperti karena kita dari kecil tuh tumbuhnya sama Gen Z gitu kan, kayak teman-temannya sebaya, Ya, betul. terus giliran kita masuk kerja terus ada dari generasi-generasi sebelumnya kayak Gen Y, Gen X gitu, jadi agak bentrok gitu sih, kayak habitnya, budayanya gitu. Oke. Iya. Ya karena newcomers gitu sih Iya, ya kayak kami ini dulu sebelum ada Gen Z masuk, kan kita yang paling muda, millennials. Jadi we have to deal with our seniors yang mana itu Gen Z dan boomers. Boomers tuh dulu masih banyak di angkatan kerja kan, zaman aku Iya. awal-awal kayak Vanuel. Terus juga lebih banyak Gen X dan terutama Gen Y. Ini ada teorinya, by the way, yang aku omongin sebenarnya based on research, dan ada topik khusus tentang itu. Jadi bukan ini omongannya Titian aja gitu atau Vanuel. Memang dan setiap generasi itu sebenarnya ada karakteristiknya sesuai dengan di mana sebenarnya seperti yang tadi Vanuel bilang, di mana waktu dan bagaimana kita dibesarkan, lingkungannya. Jadi contoh misalnya nih Gen Y itu millennials itu suka nggak cocok sama Gen X karena Gen X itu hidupnya dia di masa penuh dengan pemberontakan seluruh dunia maupun Indonesia, karena kan kadang sesuatu itu kan terjadi di satu negara terus ke negara-negara lain tuh juga lanjut. Kayak kemarin contoh di Indonesia kita terakhir ada demo terus tiba-tiba itu kayak mencetuskan demo-demo di negara lain kan kayak gitu. Nah si
Gen X waktu itu tuh ada kayak pemberontakan di Indonesia maupun di luar negeri gitu kan, atau tadi kayak baby boomers itu mereka hidup setelah perang. Nah, that kind of environment itu shape us. Nah, tadi makanya Vanuel ya Gen Z yang sekarang itu adalah hasil produk sebenarnya dari didikan juga orang tuanya Gen X ya. Gen X, Orang tuanya Vanuel Gen X. Kalau aku kan orang tuanya baby boomers gitu. So apa ya namanya, setiap generasi itu punya karakter masing-masing, dan sebenarnya karena berbeda, apapun yang berbeda itu pasti kan ada friksi. Iya, betul. Maksudnya semua itu by nature, tapi kan kalau sama juga nggak seru gitu kan. Kita tidak akan apa ya namanya complete each others, nggak akan memberi adding point juga buat orang lain kalau sama gitu. Oke, jadi tadi bingung abis itu dengan penuh banyak stigma gitu kan. Padahal ya kan gue begini atas bentukan kalian gitu ya, didikannya gitu. Nah, apa sih contoh label yang Vanuel paling sebel gitu? Oh iya, sebenarnya kalau label yang agak mungkin bukan sebel dalam artian salah total ya, tapi rasanya sebenarnya bilang mentalnya lemah gitu. Strawberry gitu ya, generasi strawberry, lembek. Iya, lembek gitu. Nggak tahan banting. Emang siapa sih yang suka dibanting lagi? Dibanting ya. Kayak tidak tahan tekanan juga bilang gitu. Emang siapa yang suka pressure? Oke. Dibilangnya seperti itu, tapi kayak sebenarnya lebih aware aja sih secara mental, kayak bukan karena mungkin itu hal yang biasa di generasi sebelumnya, tapi sebenarnya karena kita sekarang lebih terpapar sama informasi. Terpapar sama mungkin lebih terpapar sama artikel-artikel ilmiah juga terkait mental health gitu, jadi lebih paham bahwa ini seharusnya tidak seperti ini gitu. Betul. Ya, dan kebetulan juga mungkin emang generasi cukup straightforward gitu ya, jadi apa yang dia tahu disampaikan, jadi mungkin terdengar agak kurang sopan juga mungkin oleh generasi sebelumnya yang banyak memang banyak unggah-ungguhnya, mungkin sopan santunnya gitu ya. Tapi mohon maaf, ini tidak bermaksud untuk kayak tidak sopan, tidak hormat gitu. Tapi emang jadi G People memang Vanuel ini salah satu kriterianya kenapa aku pilihnya Vanuel, ini termasuk Gen Z yang paling sopan. Dan maksudnya ya memang sopan ya, kita semua seharusnya sopan gitu ya. Tadi menarik, straightforward. Terus sebenarnya bukan lembek, aku setuju. Aku sebutnya mental health conscious. Jadi aware tadi, kita sadar bahwa ya aku sih merasa Gen Z ya meskipun millennials. Jadi mental health itu penting, sesuatu yang harus dipikirin, sehingga tadi punya toleransi yang seolah-olah jadi ya di label toleransi lebih rendah gitu terhadap pressure. But again, let's be honest, Gen Y, Gen X, even itu boomers ya, tradisionalis sih udah nggak di angkatan kerja. Siapa sebenarnya yang suka pressure? I think there's no one. Kalau too much ya, tapi at a certain level pressure ya, we need pressure. But again, I don't think ada orang yang suka juga dibanting, ditekan, tahan banting. Oke, tadi itu ya nggak suka dan seperti itu. Tapi sebenarnya ada nggak yang label yang bagus? Pernah dengar nggak? Label yang bagus, wow, ini saking jarangnya sampai harus dipikir dulu. Label yang bagus ya, label bagus dari Gen Z mungkin sebenarnya bukan karena Gen Z-nya sih, tapi karena emang kita generasi yang tumbuh dengan teknologi, jadi mungkin dianggap lebih adapt gitu, lebih digital literasi. Lebih digital literasi digitalnya lebih baik, kayak mungkin lebih mudah kayak ngeliat berita, ini hoax nih, kayak katanya di grup keluarga gitu yang generasi sebelumnya pada ngirimin, wah ini mah hoax gitu, Pak. Om ini hoax, om ternyata ini hoax gitu. Jadi kayak lebih sadar akan hal-hal digital. Tapi mereka percaya nggak kalau kamu kasih tahu itu hoax? Nah, wah itu pertanyaan lanjutan yang tidak dibahas ya biasanya, kayak abis dibilang bahwa ini hoax nggak dijawab lagi di grup. Lebih ke malu kayaknya. Iya mungkin ya. Pikir ikut ketawa tuh. Oke, saking banyak banget yang negatif sampai perlu mikir ya tadi apa label yang positif. Tapi kalau aku ini bukan label, cuma dari persepsi aku yang aku lihat, Gen Z itu sekarang literasinya lebih baik, hobi untuk membacanya lebih baik ketimbang generasi even aku atau sebelumnya. Bener nggak? Mungkin ya, karena sejujurnya di yang dari yang saya lihat banyak
di angkatan saya yang banyak yang baca Iya. sih, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat tuh pada mulai Obses. suka semua ya. Kayak gym dan lain-lain, kayak Iya. kegiatan-kegiatan bermanfaat itu jadi lebih banyak, tak kenapa saya lihat. Iya. Jadi karena kan ya seperti kita tahu specifically di Indonesia kan literasinya rendah banget ya. Orang tuh udah nggak baca lagi, apalagi dengan ada gadget dan lain sebagainya. Iya, nonton. Tadinya aku pikir makin kesini generasi yang terbaru ini, yang terkini itu makin nggak baca buku, tapi ternyata malah kebalik. Malah angkatan adik-adik ini malah jadi suka Lebih lihat di suka. public transportation atau di tempat umum itu dengan with their books gitu ya. Bener ya? Iya, betul juga kan. Kayak dipikir-pikir, kalau setelah dipikir-pikir kayak kan setiap hari saya naik KRL gitu kan. Kalau saya ingat ada orang baca buku tuh mostly anak muda. Iya kan, Iya. bener kan, itu hasil observasi aku sih, dan gak ada yang suruh kan. Iya, nggak ada yang suruh sih. Iya, Emang. buku tuh jadi kayak hidup lagi, buku fisik ya atau e-book ya, bahkan buku fisik sih, lebih ke buku Iya, buku fisik ya. Itu oleh Gen Z nih yang beli gitu. Jadi I have a dream to write a book someday. Itu mungkin jadi semakin ada harapan karena ada Gen Z, jadi yang baca mungkin Gen Amin, Z. semoga tercapai. Thank you Fanuel. Oke, ya. Jadi kita tadi bicara tentang label, straightforward. I think it's also when we look positively, ini juga sebuah label yang positif sih sebenarnya ya. Bisa. Selama tadi straightforwardnya tetap with good manner, good attitude gitu. So just keep on that sih menurut aku ya. Oke, berikutnya tadi udah ngomongin label-label yang ternyata aduh gitu ya, begini banget gitu. Sekarang kita bicara realitinya. Nah, jadi memang ini sebenarnya bukan topik Gen Z hari ini tuh, bukan sebuah topik, but we wanna listen Oh, oke. to Gen Z, so let them talk. Saat ini diwakili oleh Fanuel. Jadi sebenarnya kalau label-label tadi udah diklarifikasi, sebenarnya kalau di dunia kerja itu gimana sih yang Fanuel rasain nih? Ini kan udah 1 tahun gitu ya. Seberapa gesekan itu berpengaruh, atau yang oke dulu dah, boleh cerita what's your take points dari setahun di sini Dengan interaksi beda generasi ya gitu ya. Secara mungkin ya. umum dulu Secara umum Is it hard to survive? secara umum sih tidak sesulit itu untuk survive ya. Maksudnya easy enough to blend in with the G people here. Ya. Termasuk kan kamu belum jadi majority kan sebenarnya kan? Iya, betul. Kayak misalnya ke kantin atau ya kita ada kegiatan kan, mostly kan yang jauh lebih senior dari Fanuel tuh lebih banyak kan, tapi tetap easy to blend ya. Iya, masih cukup easy to blend karena memang dari generasi-generasi sebelumnya juga nggak terlalu kayak keras begitu, seperti apa kayak budaya mereka dibawa kayak dengan keras gitu, kayak jadi Di GMK itu iya, nggak ada ya. Teman-teman di ke kantor lain? Oh ya, beragam sih, mungkin kayak terutama di perusahaan-perusahaan yang kalau yang agak mungkin agak size-nya agak kecil dari segi jumlah orang gitu ya kan, jadi lebih banyak berinteraksi dengan generasi lintas generasi gitu. Dan kadang friction jadi lebih terlihat gitu, kayak mereka cerita, oh kenapa bos saya seperti ini gitu. saya banyak mendengar dari orang-orang, jadi cukup bersyukur sih sebenarnya, karena bisa dibilang friksinya sedikit sih di sini. Your report to Pak Denny kan? Yes. I'm about at the same age with him, so he's millennials I guess. Jadi juga nggak terlalu jauh kan sebenarnya gapnya ya. Oke. Terus your peers ya di ruangan ya tadi ada 2 juga ya, ada 2 yang Gen Z, sisanya ya millennials ya semua ya, beragam. Ada di ruangan sebelah Bapak Puji, itu baru mungkin antara Gen X akhir atau Boomers awal tuh Pak Puji. Ya gitu. Jadi again tadi setahun masih bisa blend in. What else? Mungkin kalau dari segi interaksi di luar kerjanya sih banyak kegiatan, kan di game itu banyak kegiatan ya, kayak ada badminton segala macam, lari juga mungkin orang-orang, tapi memang saya belum pernah ikut. Tapi kayak mendengarnya itu cukup menyehatkan gitu, jadi pilihan aktivitas yang bagus gitu loh untuk ekstrakurikuler activities ya gitu. Yang di company lain mungkin teman-temannya Fanuel tuh nggak banyak juga ya. Iya, terutama apalagi kan kalau misalnya emang orangnya sedikit gitu, kayak
ada beberapa teman saya yang emang Di company startup? bahkan ya nggak nyampe 10 orang gitu. Oke, wow. Ya not necessarily startup, tapi kayak ya jadi nggak bisa mau main futsal pun kayak nggak cukup orangnya gitu kan. Kalau di sini ya tinggal pilih ya mau join Iya. klub yang mana gitu kan. Ada kegiatan yang Funwell pernah ikut nggak di sini? Nobar pernah ikut? Belum ikut ya? Nobar kebetulan nggak ikut. Ada kegiatan Oh yang ini mungkin- HUT GMK mungkin paling. HUT dan Iya. Culture Fest ya Iya, Culture kemarin. Fest jadi Terus, panitia. di Itu kan mana tuh? bersama dengan tim saya, tim lebah-lebah mungkin. Nah, terus itu Ah iya, fostering team spirit iya, ya, betul, teamwork. sama gen-gen berarti millennials hitungannya Millennials. mungkin ya, millennials. Chef Jadi Sarah, iya betul, Mbak Chef Sarah, Merta. Mbak Merta. Nah, itu asik sih sebenarnya. Itu adalah environment yang sedikit berbeda dari ruangan saya, karena kan biasanya ruangan saya cukup hening. Bukan berarti itu hal yang buruk ya, tapi emang kan beda orang, beda sifat aja gitu. Tapi kalau kayak bersama dengan tim yang di Culture Fest itu kan cukup heboh dan itu menyenangkan juga kayak ngobrol sama mereka. Jadi ya memang jadi ngerasain dua sisi dari beda generasi itu sih. Oke. Ya, kayak ada yang emang generasi yang ya hening gitu ya, kalau ngomong ke seperlunya ya oke juga, saya juga nggak bermasalah dan juga Itu kayaknya bukan generasi, itu lebih ke personality oh iya deh kayaknya. personality, maksudnya kayak ada dua personality yang berbeda Iya. dari generasi di atas gitu kan. Ada yang ngerasain personality yang hening, ngomong seadanya, yang nggak apa-apa juga. Ada juga yang wah banyak ngomong, bukan berarti buruk juga, justru seru jadinya gitu. Oke. Sih kan Funwell nih sopan banget ya, dikit-dikit tuh diklarifikasi, Iya. mungkin karena terlalu banyak misunderstanding ya. Iya betul, karena banyak misunderstanding, ada friksi yang gimana dengan generasi di atas ya. Itu jadi Iya. kita Capek banget ya denger label-label itu, balik lagi tadi ke label. ya mungkin ya. Ini ya karena emang belum terbiasa dengan Gen Z aja sih mungkin. Belum terbiasa. Ya mungkin jadi harus klarifikasi. Itu sebenarnya nggak harus klarifikasi juga nggak apa-apa sih. Saya yakin mereka mengerti. Ya, kembali yang penting kan intention kita Iya. ya, Funwell ya. Intention itu memang perlu diomongin. Tadi intention makanya Funwell bilang tidak bermaksud gimana-gimana. Abis itu sebenarnya orang punya persepsi yang bebas sih, kita nggak Iya. bisa manage persepsi orang juga gitu. Oke. Terus ceritain kerjaan Funwell dong. Wah kerjaan. Oh jadi Sedikit atau banyak juga nggak apa-apa. Jadi kan di commercial export ya. Ini teman-teman pengen tahu nih, bagian ini masih kayak ngapain sih Funwell tuh kerjaannya, terus rasanya gimana doing your job. oke. Mungkin kalau pekerjaannya mungkin kayak yang pertama yang paling sering dilakukan adalah ya tentunya menghandle kayak kalau misalnya ada development di produk ekspor gitu, kayak produk-produk baru, misalkan kayak coconut glaze untuk Malaysia gitu kita Wow. develop. Berarti dengan tim R&A ya. Yes, tim R&I, tim quality, tim packaging juga. Nah, terus juga itu salah satunya, itu yang paling yang secara rutin dilakukan gitu. Karena banyak ngedevelop ya development iya. produk buat ekspor. Buat ya? ekspor banyak banget karena tiap customer itu bisa beda Oke. beda label, jadi harus develop label lagi sama tim Markom. Ya. Terus yang selain itu kayak membantu kayak kalau misalnya kita mau ekspor gitu ke negara baru, mungkin mereka butuh registrasi, dokumen-dokumen registrasi. Nanti saya yang mengumpulkan, minta ke tim quality, minta ke tim apa gitu untuk kayak dokumen-dokumennya. Terus juga ada yang satu yang seru juga, ada mengunjungi customer, berkomunikasi dengan customer, Dan berkomunikasi itu di luar negeri ya. Iya, untuk untuk perjalanan saya kadang kalau luar negeri mungkin untuk contoh untuk demo, untuk nge-support customernya, misalkan mereka butuh support untuk produk glaze karena mungkin agak slow moving atau gimana, belum awareness-nya belum tumbuh, mungkin kita samperin ke bakery di negara tersebut untuk kayak nunjukin, oh ini glaze ini bisa dipakai untuk ini loh gitu. Itu terus juga untuk ikut pameran juga, kadang jaga di booth gitu untuk mempromosikan dan nyari-nyari leads baru seperti itu. Berhubungan customer sih, ya. So do you enjoy? Ya, itu sangat menarik sih, terlebih lagi karena belajar banyak sih. Karena kan background saya kan dari teknologi pangan gitu kan. Oke. Jadi kayak agak dibilang sejalan juga enggak gitu kan. Jadi harus belajar banyak dan adalah sebuah hal yang baik sih untuk belajar. Apalagi masih di umur yang segini masih bisa, kata orang kan
wah nanti kalau udah tua agak susah belajar gitu ya. Ini kayak gimana sih? Itu sih Jam lo segini? aja kali. Iya, mungkin itu mah beberapa orang aja ya. Ya. Nah, tapi ya jadi bisa belajar banyak sih gitu. Iya, sebenarnya tadi hal positif dari Gen Z ya, karena tadi terpapar teknologi dari lahir mungkin ya. Kamu pernah ketemu floppy disk nggak? Oh, floppy disk. Saya pernah lihat cuma sekali. Pernah lihat. Kayaknya pernah lihat aja, tapi belum pernah pakai, belum pernah masukin tuh kayak belum pernah. Kaset pasti nggak dong? Kaset yang kotak atau yang bulat? Oh, kaset yang kotak pernah Tuh pakai. kan, kaset aja. Oh, iya, tapi Kotak apa bulat kaset, Fik? ada di saya nyebutnya tuh ada yang CD DVD itu masih, kalau CD DVD. Ya, itu CD. Oh, kaset yang kotak. Kaset itu yang ada pitanya, Oh, iya, terus iya. yang bisa pakai Diputer-puter. pensil. Nah, Iya, itu cuma saya pernah main, kayaknya cuma ngerusak punya orang tua doang. Kasetnya saya puter-puter waktu kecil ya. iya, jadi aku tuh masih hidup di situ. Dulu ada kaset, terus ada ya, jadi kalau kaset tuh pakai Walkman kita dengerinnya. Habis itu baru ke CD, compact disc atau Discman kita sebutnya itu. Terus ada masih generasi apa, iPod ya, MP4 iPod, dulu, yeah. MP3 bahkan MP3 ya segala macam itulah ya. Nah, yang mana Gen Z udah langsung Spotify ya sekarang ya. Ya dulu bukan dulu namanya Jux. Jux. Iya, benar. Pertama kali pakai. Udah digital kan? Udah digital, iya, langsung music digital. gitu. Nah, artinya hal positif dari Gen Z benar tadi, ngelihat hoax itu udah lebih aware, lebih susah untuk ketipu gitu kan. Terus ya tadi digital literacy-nya lebih bagus. Kalau ngerjain sesuatu ya pasti sebenarnya lebih cepat gitu kan. That's why kita perlu secara objektif sebenarnya melihat, sebenarnya bukan tentang generasinya, tapi we see everyone as a person. Akhirnya sih kayak gitu. Ya pasti namanya juga masih muda. Aku tuh selalu bilang kayak adik aku tuh yang umur 27, mereka itu Gen Z itu young but with old soul. Oh, oke. Pernah denger nggak ada yang ngomong gitu? Yang But with old old soul. soul, having an old soul. Pernah oke. denger nggak? Pernah ada yang ngomong nggak? Belum pernah dengar, tapi mungkin itu sangat applicable ya. Nah, terutama di tell me more. sekitar teman-teman saya. Teman saya ada satu orang yang playlistnya The Beatles. The Beatles tuh zaman 60-an, bahkan dia belum lahir. Bahkan belum lahir. Iya, kan dia belum lahir. Kayak banyak sekali teman saya yang suka hal-hal vintage, kayak kalau foto tuh harus pakai, aduh, kan foto sekarang kan jernih, tapi dia tuh sengaja pakai efek biar dia kelihatan kayak foto klasik, foto analog gitu. Sepia gitu Iya, ya. kayak pakai filter gitu. Tapi itu cukup bener adanya sih kayaknya. Jadi itu kan tadi in terms of taste ya. Tapi juga menurut aku sebenarnya lebih aku bilang also itu in terms of way of thinking. Jadi kayak kemarin aku baru ketemu anak, dia lulus dokter ya, udah lulus 21, baru 21 karena dia mungkin akseleratif segala macem lah, tapi baru sarjana kedokteran ya. Terus dia tuh bahasannya lebih ke Kak, aku seneng banget sih masih dipanggil Kak ya kalau ketemu di luar. Jadi intinya dia bilang kayak, Kak, gimana kalau aku punya banyak passion kayak kakak, tapi baru taunya nanti aku kan dokter nih, tapi sebenarnya nanti aku sukanya gambar. Jadi kayak wah, dulu aku umur segitu kayak gak mikirin kayak gitu ya. Oh, iya. Tapi it's a good thing for me ya, karena tadi ya berpikirnya tuh jauh gitu, planning dan lain sebagainya, memikirkan hal-hal yang menurut aku tuh sangat penting in terms of hanya main-main apa segala macam. Tadi disinggung soal olahraga ya kan, terus hal-hal yang mengisi waktu dengan positif, bener kan guys kayak gitu? Cukup valid untuk sebagian orang sih, tapi ya memang tapi untuk sebagian orang nggak memang bisa digeneralisasi ya. Tapi memang kalau dilihat-lihat banyak sih, makin banyak, especially belakangan ini makin banyak lagi angkatan di teman-teman angkatan saya yang mulai melakukan hal-hal positif. Ini agak di luar topik ini. So what do you do on your leisure time? Leisure time mungkin kalau belakangan ini lagi sering, ini berarti, tapi lagi banyak memikirkan mancing. Saya kadang mancing. Tuh kan, mancing. Iya, bayangin. Old soul banget gak sih? Fik, lu mancing gak, Fik?
Iya, itu kan itu kayak gambarnya kayak Kenapa? kayak orang tua banget itu ya. Why you choose fishing? Oh, sebenarnya kayak kan kalau di kantor tuh kan sudah mikiran banyak kan, kayak wah berpikir tiap jam tiap detik tuh kayak ada pikirannya, ada bahasannya. Kalau mancing tuh ya udah cuma terus nunggu ininya tuh jatuh gitu loh, kan itu akhirnya ada break sedikit dari rutinitas kesibukan pikirannya, jadi kayak lebih menenangkan sih. It's kind of mindful moment gitu ya. Iya. Dari hiruk pikuk yang udah hektik. Betul. Apalagi tambah lagi kan KRL padat, terus kayak waduh dempet-dempetan, kayak ini sepi, tenang. Di mana biasanya mancingnya? Kadang mancing di daerah peak gitu, dari daerah mangrove gitu. With friends or Iya, just... with friends. Oh, jadi ternyata Gen Z juga. Gen Z juga. Wow, Gen Z yang mancing. Iya. Apa ya? Do you know kita juga punya mancing kalau lagi HUT GMK? Iya, dan sebenarnya udah terlihat. Tapi waktu itu saat itu lagi ada dinas saat itu, iya, makanya nggak bisa ikut. Iya. So you can join the club with your Gen Z friends ya. Jadi menarik juga tuh ya. Biasanya kita deket-deket sini sih di Empang. Di pemancingan itu ya. Pernah mancing di laut? Laut pernah, tapi cuma sekali kayak mancing. Oh pernah sih, tapi emang nggak pernah dapet ikan aja. Tapi jadi mancingnya itu sebenarnya ya bukan soal dapet ikannya. Iya, itu bukan soal dapet ikannya, cuma soal menenangkan pikirannya aja, kayak ada gimmicknya gitu loh. Ini bedanya kalau bapak-bapak soalnya ditagih, mana oh, ada iya, hasilnya. iya. Mancing doang pulang nggak bawa apa-apa gitu ya. Oke. Jadi valid ya tadi kalau juga cukup jadi also mikirnya jauh, olahraganya mancing gitu ya. I don't think it's a sport actually. Iya, bukan sebagai sebuah olahraga itu ya. Tapi refreshing time ya. Oke. Nah, tadi kan Vano udah ceritain ya banyak interaksi dengan departemen lain ya. Pastilah ya, tadi ngomongin produk baru dengan R&I, baik dari sisi produknya maupun packaging, tim quality segala macam. Gimana tuh kerjasamanya yang Vanuel rasain setahun terakhir nih? It was get along dengan oke? Rasanya get along dengan mudah dan agak frictionless sih, karena jujur di sini tuh agak cukup mudah untuk menghampiri orang yang beda generasi gitu, kayak kalau misalkan ada pertanyaan ya udah tanyain aja gitu. Mungkin kayak kalau misalkan dan disupport, fully support. Dan memang datangnya dengan intent yang baik tentunya gitu ya emang, dan dijawab juga pasti. Kalau misalnya kita bingung pasti dituntun gitu, maksudnya nggak di-expect baru masuk harus bisa, ya udah pasti harus bisa seperti ini gitu. Tidak, nggak ekspektasi seperti itu sih. Jadi emang dibimbing sehingga ketika ngelakuin kesalahan pun masih bisa dimaklumi gitu, karena memang kan first time jaber dan segala macam, dan mereka bukan yang kayak begitu salah kayak banting piring segala macam. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, untungnya tidak ada ya. Oke. Cukup smooth ya, cukup smooth sih interaksinya. Oke. Nah sekarang kita ya, jadi tadi alhamdulillah puji Tuhan luckily Vanuel bisa get along dengan smooth dengan teman-teman yang generasi berbeda-beda. Is there any expectation? Maksudnya apa yang what can we do better? What can we do better? To treat Gen Z. Pertanyaan menarik. Apa yang bisa dilakukan untuk supaya Vanuel dan teman-temannya bisa lebih nyaman gitu ya. Dan ya itu dulu deh, nanti aku ada pertanyaan lanjutan. Oke. Mungkin kalau ditanya apa yang bisa dilakukan lebih lagi, sejujurnya tuh udah banyak yang dilakukan sih. Kalau dipikir-pikir ya. Apa yang paling menurut Vanuel tadi sejujurnya udah banyak yang dilakukan. Yang paling meaningful. Sebenarnya tuh saya kalau punya waktu saya tuh pengen ikut aktivitas kayak lari atau badminton, tapi sayangnya kan rumah saya jauh. Kalau saya ikut lari, nyampenya besok gitu. Jadi kayak agak nggak bisa. Ini lucu juga ya. Oke. Kegiatan-kegiatan itu sebenarnya udah oke sih sejujurnya ya. Mungkin kalau tapi susah sih ada waktu. Oh ya, jadi kegiatan-kegiatan itu menarik ya, Vanuel itu ya. Cukup menarik. Dan mungkin ini sih, kalau misalkan ada yang
aktivitas yang mungkin kalau ada lebih banyak aktivitas untuk engaging dengan satu sama lain yang emang secara official gitu. Kalau misalnya kita memang sih, saya dan teman-teman Gen Z saya di sini ada tentunya kayak ngeagendain waktu bermain sendiri. Tapi kalau misalnya ada yang memang didesain dari sini gitu kan, juga mungkin untuk bisa mempromosikan core value dari perusahaannya, terus untuk kayak ya untuk mempromosikan seperti itu, terus dibalut dengan acara yang bareng-bareng gitu. Kayaknya lebih seru sih, akan lebih seru sih. Bentuk acaranya kayak gimana tuh bayangannya? Kan kayak kemarin kita yang udah Funwell ikutin Culture Festival, itu kan dari ada panitianya, terus bikin event, udah gitu tadi banyak kegiatan-kegiatan, kita sebutnya G-Sport ya, ada badminton, bahkan di Kasade ada padel. Okay. We join the trend. Terus tadi mancing, tapi mancing kan setahun sekali. Ada e-sport juga kan, tapi itu memang untuk kalau HUT aja ya. Tapi kalau yang rutin kan tadi badminton, lari, nobar setahun sekali sih setidaknya. Mudah-mudahan nanti di tahun depan, biasanya kita di awal tahun tuh ada nobar, kemarin bulan Februari kalau nggak salah. Betul. Jadi yang Funwell bayangin itu bentuk seperti apa kegiatan yang bisa menyatukan teman-teman ini? Mungkin kayak sebenarnya kan bulan-bulan pas HUT game kan tuh kita ada kayak ke Cigua, tapi itu kan skalanya besar banget kan. Iya, itu skalanya besar banget. Karena itu rangkaian dari HUT juga kan. Iya, itu rangkaian dari HUT juga. Mungkin kayak team building. Kayak mungkin bisa team building, tapi kayak one time juga nggak apa-apa gitu loh, kayak nggak perlu routinely melakukan hal itu. Misalkan apa ya? Misalkan main board game gampangnya, kayak main board game. Board game juga kan sebenarnya ada banyak kayak board game mungkin yang mengusung tema teamwork, ada mengusung mungkin competitiveness gitu juga. Mungkin it doesn't have to be routine, tapi kayak ya maybe here and there bisa dilakukan contohnya. Nice. Seperti itu kayak. Memang board game agak ini ya, apa sih, cukup generasinya tuh agak spesifik. Iya, mungkin nggak banyak kan, baru ngetren juga mungkin belakangan ini juga gitu. Iya, itu kalau temen aku istilahnya intellectually stimulating. Oh, oke, menarik. Permainan ya intellectually stimulating. Kadang aku juga masa itu pakai buat training sih, sesi training, atau kita bisa combine di dalam sesi training ya. Oh iya. Jadi training yang soft skill pastinya, yang di-combine beberapa generasi yang berbeda. Terus ada salah satunya activity dalam trainingnya misalnya board game atau yang lain-lain gitu ya. Oke, seperti itu sih mungkin. Oke. Seru. Jadi sebenarnya cukup apresiatif juga nih, Funwell mewakili Gen Z, sudah baik yang dilakukan gitu ya. Sopan sekali lah ya. Terus yang perlu diimprove tadi kegiatan yang bisa melibatkan interaksi, nggak cuma Funwell dengan yang teman sebaya, tapi juga yang lebih senior di luar pekerjaan gitu ya. Ada nggak hal, kalau aku tanya what's your memorable moment di GMK setahun terakhir, kalau aku tanya satu hal itu apa? Oke. Maaf ya tadi nggak ada di skrip ya, ini aku tiba-tiba pop up aja. Tapi memorable moment kayak perlu dibilang ya, ini sejujurnya yang ketika diomongin gitu langsung lewat di kepala saya, itu adalah ketika HUT GMK yang tenda-tenda itu sih. Karena kan setiap hari sih jaga booth kan di situ. Ketemu orang-orang yang saya nggak pernah lihat sebelumnya, nggak pernah kenal gitu kayak. Dan nggak pernah berinteraksi sebanyak itu ya. Have fun aja gitu kayak seolah sudah kenal berapa lama gitu. Baik-baik kan? Iya, baik-baik, dan juga kayak main game kayak kan itu game saya kan teamwork kan, dari kelompok teamwork. Dan yang ngelihat itu. Iya, betul, yang melihat mereka ada sih, memang ada dari mereka yang berkelompok udah kenal, tapi ada juga yang berkelompok tuh nggak saling kenal, terus kayak mencoba, oh ini kesini Pak, ini kesini gini itu menarik untuk dilihat, dan juga seru sih emang kayak ketemu sama orang-orangnya. Ternyata heboh juga gitu loh, nggak necessarily pendiam dan segalanya. Seru sih. Thank you, itu yang paling memorable mungkin. Udah jadi part of the committee ya, udah menyiapkan booth dan menang ya kemarin ya, juara berapa tuh ya? 2 lah ya, lupa. Iya kayaknya sih, saya juga agak lupa. Pokoknya nggak terlalu penting lah ya hadiahnya, menang tapi have fun di situ ya, bisa jadi part dari panitia. Dan itu menjadi yang langsung pop up ketika aku tanya memorable moment ya. Iya, ketika lewat,
oke, Iya. itu yang Memang sih acara itu thank you nih awal dicetusin Mbak Cesa ya, Culture Fest. Sesuatu yang berawal dari mimpi ya, bayangan ngayal-ngayal gitu. Kita bagaimana campaign values tapi in a fun way, dan berharapnya nanti ke depan tetap akan kita lanjutkan dengan inovasi-inovasi atau ide-ide yang lebih seru lagi. So hopefully bisa join the team lagi nih Funwell. Tetap mau ya? iya, dengan bawa sunscreen, tapi jangan lupa karena saya kena sunburn soalnya kemarin karena kan siang-siang gitu kan. Di situ Mas Fikri ketawa-ketawa terus karena Oh, iya. sebagai sesama cowok dia nggak bakal kepikiran Saya sempat kena sunburn gitu jadi kayak, iya. sunburn. Iya tapi even ya sama adik aku, maksudnya kan aku ada 2 adik, yang satu kan millennials karena cuma beda 18 bulan, yang satu ini dan dulu cowok, yang satu kan Gen Z. Itu sesuka heran dia pakai lip balm lah, terus pakai masker. Maksudnya bukan berarti metroseksual atau bukan sok keganjenan, enggak. It's part of taking Taking care of your body. Betul. Dan even itu cowok ya, ini nggak cuma untuk gender Iya. perempuan doang ya kan. Ya betul. Saya pertama kali dengar itu kayak dari dosen kayak ya itu taking care of your face, your body lah, kan itu nggak ada gender lah, kamu kan cowok juga harus jaga diri, Langsung merawat keep in mind gitu. ya. Iya, terus kayak filter ya udah nggak apa-apa. Jadi tadi mau lucu banget ya, mau tetap jadi panitia Culture Fest, syaratnya mesti pakai sunscreen biar nggak sunburn. Wow. Ya, jangan lupa. seneng banget nih dapat point of view yang beda-beda. Soalnya kalau aku ya pasti udah biasa cewek-cewek gitu ya, tapi perlu more male, ada ini ya, health conscious, hal-hal kayak gitu ya. Karena ya kembali kan untuk diri kita sendiri kan, itu kan ya kebaikannya. Oke. Nah, berikutnya apa ya? Misalnya nih, Funwell bukan misal nih, sekarang kan I give time and the space gitu kan untuk Funwell bisa ngomong nih ke generasi yang lain. Oke. Ke aku millennials, atau soalnya nanti akan lebih banyak millennials ya. Gen X sih sekarang, millennials sama Gen X yang paling banyak di sini gitu kan. What would you say as a Gen Z to us? Oke. The stage is yours. Ya, Bapak Ibu. Gitu. Bapak Ibu, kakak-kakak. Ya. Sebenarnya generasi kami ya nggak beda jauh juga dari generasi kalian, maksudnya pasti tiap nanti muncul generasi alpha juga sama, generasi Z juga akan ngeliat generasi alpha, iya apaan sih kayak kenapa kayak gitu, jadi kayak semuanya sama aja sebenarnya. Jadi kalau bisa ya tolong dimengerti, meet us halfway gitu. Kita juga akan mencoba untuk bertemu di tengah, nggak akan demand doang tapi nggak berusaha ya, nggak berusaha sendiri untuk menjangkau tangan dari Bapak Ibu, tapi juga tolong berikan tangannya gitu untuk kami ya, untuk salaman ya, biar Untuk di tengah. salaman. Kalau misalkan satu doang kan nggak kepegang kan, nggak jadi salam text ya. to tango. Iya. Text to tango. Ya, baru pertama kali dengar. Serius? Bagus. Baru pertama kali dengar. Iya. Oh, ini there's definitely a gap. Lo denger nggak? It Takes Two to Tango udah biasa denger kan? Udah biasa. Oh, oke. Text to tango. Memang we need to talk more ya to each Iya, others kayaknya. ya sebenarnya. Talk and listen more. Iya, betul. Benar ya? Talk and listen. Nah, kayaknya sumber dari segala misunderstanding ini ya, Atau label. iya, atau labelnya juga cuma karena jarang atau mungkin nggak sering interaksi aja. Kalau misalnya sering juga pasti akan mengerti satu sama lain sih. Betul. Dan aku tuh tadi kembali meng-highlight suka banget untuk talk straightforward, karena aku lihat generasi, karena talk straightforward termasuk tadi surat resign tadi itu akhirnya menghilangkan ngomong-ngomong di belakang. Iya, betul. Karena there's no need untuk talking behind The back, Iya. bener kan? Iya, maksudnya Kamu biar- nggak suka kan ngomong-ngomongin gosip-gosip iya, gitu? Iya, saya kayak di depan tuh biar ngomong aja langsung ke depan, biar kalau emang ada yang bisa diimprove ya langsung ketahuan sekarang bisa diimprove gitu. Langsung ada follow up ya. Iya. Ada solusi. Kalau di belakang doang tuh kayak ya gimana kan, ngomongnya di belakang nggak kedengeran sama yang harusnya bisa mengembangkan dirinya gitu. That's what I love about Gen Z. Ya, kembali ngomongin di belakang nggak didengar sama orang yang di depan, terus buat apa? Just ngabisin energi aja gitu kan. Iya.
Mendingan dengan sopan ya, straightforward, sehingga orang lain bisa tahu apa yang perlu diimprove ya. Yes. Karena menurut aku part of caring ya, when we can say honest feedback to anyone yang penting buat kita gitu loh. Karena ya honest feedback karena kita care tadi, dan part of loving and caring lah sebenarnya. Gitu. Sering nggak kamu dapat honest feedback? Lumayan sih, maksudnya kayak pernah setidaknya saya udah cukup panas lah, kayak kan pada ini kadang ngasih feedback kayak mungkin bisa lebih aktif lagi ya, itu kan mungkin apakah merasa kayak mungkin kalau orang yang doubting kayak suka melakukan diri kayak apakah saya kurang aktif gini tapi ya overthinking gitu, tapi ya udah jadi lebih aktif aja gitu kan, berarti emang diminta lebih aktif, ya udah do more gitu ya, just do more or ask more question untuk lebih detail gitu kan, what kind of lebih aktif menurut yang Bapak dicari gitu ya. Bisa juga kan supaya punya persepsi yang sama gitu. Oh iya, tadi aku juga baru keinget adik aku ya, Gen Z itu mungkin ini part of the label but you can clarify here, overthinking. Merasa nggak atau Iya sih. Itu kayaknya tidak perlu bisa diklarifikasi, emang kayak emang betul ya, cenderung iya apa kayak soalnya saya mendengar cerita-cerita dari teman-teman saya dari saya kecil juga, itu ya memang dipikirin sih, overthinking sih, mereka cukup dipikirin. Jadi bagusnya ya semoga sih, maksudnya bisa lebih dimanage untuk gitu tidak ya. over ya. Artinya kan jadi tidak reaktif, menghindar dari keputusan-keputusan yang reaktif karena semua dipikirin. Cuma apapun yang over kan itu akhirnya jadi nggak baik. Tapi tadi di balance sih sebenarnya dengan mental health conscious ya. Sehingga aku dengar juga jadi ya Pak Yoga juga anaknya kan juga Gen Z, itu mereka dengan proudly untuk bilang aku ini loh abis ketemu psychologist misalnya kayak gitu. Iya, itu juga. Jadi nggak, buat mereka, buat generasinya Vanuel itu bukan sebuah stigma negatif dengan kita betul. seeking help to mental health practitioner, bener ya? Betul kayak yang ke psikologis tuh, yang psikolog tuh bukan cuma orang gila dan sakit jiwa ya, kita juga bisa gitu kan, maksudnya kayak orang yang kelihatannya yang lihat sehat juga ya datang aja ke psikolog. Ya kalau orang hanya berpikir sakit jiwa untuk datang ke psychologist, nanti aku dan orang-orang yang belajar psikologi kita nggak punya pekerjaan. Iya, datang aja. Oke. Oh jadi tadi untuk para senior lebih ke meet us halfway. Iya, mungkin seperti itu ya. Supaya ketemu di tengah. Karena Gen Z pun nggak pengen semau gue sebenarnya gitu ya. Jadi nggak perlu ada surat-surat resign yang seperti beredar itu berikutnya ya. Ketika ada komunikasi ya. Basically kan itu semua is about communication ya. Komunikasi sih. Kalau dari dan semua diomongin lebih tepatnya. Tapi nggak cuma ngomong, lebih penting listen sih sebenarnya ya. Karena kalau dua-duanya ngomong nggak ada yang listen. Ada yang mendengar itu. Listen more to the seniors. Ada lagi? Mungkin itu aja sih dari saya. Gampang tuh sebenarnya ya, jadi meet halfway. Nah lagi aku mau tanya ya. Oke. Oh ya, tadi pertanyaan lanjutan, meet me halfway segala macam. Ini kan setahun nih. Sering dibilang juga Gen Z itu ya aku juga dulu sih millennials di label tuh kutu loncat. Kamu tau gak istilah kutu loncat? Loncat tuh yang sedikit-sedikit pindah kantor, sedikit pindah. Menurut Vanuel tuh kan generasi sebelumnya tuh juga X dan seterusnya tuh merasa si paling loyal tuh. Bahkan nih even itu di GMK ada rekan kita yang dari magang, can you imagine, sampai pensiun. Wow kan? Aku pun ketika ditanya nggak sampai pensiun, wait 15 tahun lagi I cannot imagine. Tapi generasi sebelumnya tuh kayak ya udah nggak apa-apa bisa membayangkan sampai pensiun gitu di satu tempat kerja. Ini kembali bukan berarti positif atau negatif ya, tapi lebih ke menurut Vanuel loyalitas itu apa sih, kayak gimana sih? Apakah artinya tadi ada kita punya dedikasi di satu tempat kerja dari mulai first time sampai pensiun, itu artinya loyal atau gimana? Sebenarnya kalau coba kita tackle dari yang lompat-lompat dulu ya, terutama untuk generasi Gen Z yang baru kerja, kayaknya itu tuh sebenarnya masih cukup masuk akal karena
mungkin memang environmentnya nggak cocok aja gitu loh, bukan karena jelek. company jelek gitu, atau mungkin karena sifatnya jelek, emang mungkin nggak cocok aja, jadi kayak nyari rumah yang lebih cocok gitu kan, bukan sebuah hal yang buruk juga, iya kan, kayak bisa dimengerti gitu loh. Kayak mungkin memang betul kadang ada yang quit loncat karena nggak betah di sini, nggak betahnya itu karena emang dianya nggak mau coba meet them halfway gitu, emang dia maunya semua serba kayak dia gitu. Iya, tapi itu kan karakter personalnya, Itu bukan dari generasi juga, iya. Iya. Jadi ya itu sih. Dan juga saya kalau tentang loyalty, saya nonton dulu ada series namanya Suits gitu, tentang lawyer gitu. Dia ada karakternya, dia bilang Di kayak, Netflix? yes, Oh, ada 9 masih season, ada ya? betul. Oke. Kayak Suits. Ya, Oke. Suits gitu, tentang lawyer. Loyalty is a two-way street. Jadi emang itu tuh ada dua pihak gitu yang loyal. Nggak bisa cuma satu doang. Kayak itu tuh sulit kok cuma satu doang, karena kalau misalkan yang satu lagi, pihak si satunya tidak mencoba loyal juga, itu kayak only take doang gitu loh. Jadi ya loyalty is a two-way street, harus dua-duanya yang mencoba untuk setia. Nggak bisa cuma Hampir bilang satu doang. nggak apa-apa lah, anjay nggak apa-apa ya. Biasa ngomong apa pikir gitu. Pik, dengerin tuh, two-way street. Jadi harus dua pihak ya. Iya. Harus dua-duanya, nggak cuma satu Nggak give, cuma satu doang, satu take iya. doang. Jadi harus sama-sama ya. Betul, itu sih paling. And you will give your best Yeah, of course. when the other party also do the works. Iya, maksudnya tentu kita akan mencoba yang terbaik ya. Mau maksudnya di awal pun ketika di other party tidak memberikan yang terbaik, pasti kita coba kasih yang terbaik dulu kan. Nah, Kasih yang terbaik dulu, iya. trust first. Itu kasih yang terbaik dulu. Dan kalau misalkan di balik timbal ya berarti jadi dua arah gitu kan, jadi lebih baik. Nah, kalau misalkan ya memang tidak ada respons dari pihak seberang Nggak kan, mutual, iya kan agak sulit juga deh kita Bertahan. ngasih terus tapi kayak nggak ada timbal iya balik. nggak ada timbal baliknya gitu, agak berat jadi ya gitu sih. Ya, dan ini sebenarnya berlaku untuk nggak cuma Gen Z ya, semua orang. Tapi kan ya mungkin kembali lagi karena Gen Z ya, kadang orang kan banyak pertimbangan ya, even itu udah di treat poorly, let's say, tapi kan banyak, apalagi tadi udah generasi sebelumnya udah ada cicilan yang banyak, terus ada keluarganya kalau dia kepala keluarga gitu kan. Tapi kan sebenarnya itu kebutuhan semua orang, benar ya Vanuel Iya. ya. Dan kita punya freedom kan untuk mendapatkan apapun yang fulfilling dan mutual. Iya betul, Jadi selama itu dipenuhi, oke aja sih. you will be loyal, gitu kan? You will Iya. give your best. Pasti mencoba untuk give your best. Wow, ya ini kembali, maksudnya sebenarnya kalau ini kembali sebuah label, Gen Z itu sangat positif sih ya menurut aku ya. Jadi Positif. tadi menyampaikan sesuatu itu karena tidak cocok. Ini dan artinya ketika bilang itu tidak cocok, itu you don't put the blame Iya. to others. Aku soalnya selalu konteksnya relationship gitu ya. Kadang kan relationship juga, bukan kadang, seringkali kan gak berhasil. Kalau kita, ini biar gampang nih people analoginya, sebenarnya sama aja kayak di tempat kerja. Kalau kita terlalu bilang jelek-jelekin si our ex partner, itu kan we took the blame to them. Iya. Seolah-olah kita yang paling oke nih, baik banget gitu. Tapi sebenarnya simply bilang ya simply kita nggak cocok gitu kan. Mungkin dia bisa cocok dengan orang Yang lain. Tapi I also take the responsibility gitu kan. Dan pasti ada sesuatu yang bisa kita work on to ourselves juga gitu ya. Dan maksudnya kalau putting the blame wholly to the another person juga, jadi kita nggak bisa berkembang gak sih, karena kan semua salah dia ya. Saya sempurna, udah paling sempurna. Fixed gitu. mindset. Iya. Jadi nggak ada room to improve, grow gitu kan. Wow. Iya sih. So itu penting juga ya, room for growth ya untuk Vanuel and Gen Z as tentunya in general. Tentunya, maksudnya kita masih melihat jalan masih panjang ya teman-teman Gen Z ya. Tentunya berkembang adalah pilihan yang baik ya. Tentunya. Jadi and you also don't give over promise kayak saya akan di sini selamanya gitu. Iya, itu juga hal yang sebenarnya kalau
lebih ke ya jangan kan over promise aja kayaknya agak hati-hati ngomong gitu ya kayak Apalagi over. iya apalagi over gitu, promise aja kayak jarang diomongin gitu kayak. Jadi yang kan nggak ada yang tahu lah kedepannya kayak apa, jadi kayak nggak terlalu banyak promise anything sih. Pokoknya kita mikirin saat ini, we will give our best Iya. to the company, to people around us gitu kan ya. Yes, betul. Funwell, dan ya let's see gitu kan, Iya, kalau betul. semuanya itu berjalan dengan smooth, mutual, loyalty tadi, boleh diulang lagi sekali lagi tuh biar people Wah. catat dari sweet suit. Iya. Loyalty is a two-way street. Loyalty is two-way street. So ya kembali kalau bagian aku, it takes two to tango gitu ya. Iya, it takes two to tango. Nggak bisa tidak mutual gitu ya, Funwell ya. Gak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri, harus dua orang. Makanya tadi selalu juga kata-katanya untuk generasi senior, meet us halfway, so kita bisa salaman gitu ya. Bukan juga pengen disamperin jauh gitu ya, kita diem aja, atau kitanya yang harus nyamperin, nggak kayak gitu ya, Funwell ya. Nggak mutlak semuanya harus ikuti mau saya gitu kan. Nggak ya. Enggak lah. Nggak. Apalagi kan baru juga gitu kan, apalagi kan baru masuk dari harus semua harus ikutin saya kan, tidak mungkin gitu. Okay, maybe last question, what is a meaningful work for you? Enggak lah sih, nanti aku ada tanya lagi yang lainnya. Ini Meaningful work. Untuk saya pribadi gitu. yes. Mungkin Tadi kan loyalty udah tuh, sekarang meaningful work for Funwell as a Gen Interesting. Z. meaningful ya. Kalau sebenarnya kalau tentang work sendiri gitu ya, apa yang dicari dari work? Sebenarnya cuma satu sih, ada dua sih gitu ya. Do what you love what you do, dah gitu doang. Kayak ya udah, kalau emang So ya which one? ya kalau untuk yang sekarang di sini itu kan love what you do sih. Okay. Ya, loving what I do. Saya You try to love. dan memang love what I do sih. Apa yang memang mencintai apa yang saya lakukan selama ini gitu di sini. Oke. Iya. Dan hopefully bisa. Iya, hopefully kedepannya bisa do what love. Dan apalagi kalau bisa di company ini juga gitu kan. And it is possible ya. Possible, very possible. Very possible. Okay. So Funwell, thank you so much. Terima kasih juga. Speak up. Representing Gen Z. So how does it feels? agak berat sebenarnya pundaknya untuk representasi Gen Z gitu kan. Karena kan Gen Z kan sangat lebar gitu, dan ya kembali lagi ke orangnya sebenarnya ya. Atau generation itself. Tapi ya Gen Z semoga terwakilkan. Semoga terwakilkan. Oke, iya kayaknya we put too much responsibility ya, selain label juga ke Gen Z sepertinya ya. Sehingga mereka ini sangat hati-hati sekali. Oke, so ya, conclusion dari aku pada akhirnya, it's not about generasi yang berbeda-beda. Jadi kerjasama yang solid bisa terjadi, atau justru yang terjadi adalah friksi. Itu sebenarnya essence-nya adalah communication. So we see semua generasi as a person, not label them anymore, karena segala sesuatunya tadi seperti yang Fauna udah jelaskan, understanding will be happen, and collaborate smoothly itu akan terjadi when we listen more to each other. Betul. Benar ya? Yes. Okay. Thank you Funwell for Terima kasih juga having buat us, G people. I believe we learned so much from Funwell. So hopefully there's more Gen Z coming to GMK and will be more successful. Yes, amin. Bye bye G people. Bye bye G people. Okay.